Empat nama yang kami usung atau kami sampaikan dalam Rapimda kemarin di provinsi di Ambon, itu cukup jelas. Kita dimintakan untuk masukin dua nama kader dan kemudian dua nama non kader, non kader atau kader Nusantara namanya. Nah, untuk non kader ini kita siapkan dua nama saat ini sesuai dengan perkembangan politik yang ada, itu satu untuk calon wali kota maupun calon wakil wali kota, yaitu Bapak Adam Rayhan Mantingnya, masih tetap seperti itu. Nah, sedangkan untuk kader ya kita masih tetap dengan internal kader kita sesuai dengan hasil Musda DPD Partai Golkar Kota Tual maupun hasil rapat-rapat pleno lainnya, yaitu Pak Dr. Andreas Seran MC sebagai calon wali kota Tual. Kemudian ya saya dimintakan juga seperti itu, disilakan saja. Tapi ini masih panjang, nanti kita lihat lagi ke depan. Perkembangan Rapimda ini kan bisa saja berubah-ubah juga. Tapi saat ini memang Rapimdanya kita sampaikan seperti itu. Pak, terkait DPRD Kota Tual, hari ini Partai Golkar cuma dapat 2 kursi. Nah, target ke depan untuk 2024 ini DPD Golkar target berapa kursi itu, Pak? Memang keinginan kita pasti kursi yang banyak untuk tahun 2024 nanti. Target kita yang rasional adalah kita harus mampu kembalikan kejayaan Partai Golkar dengan menempatkan kuota 4 kursi. Itu target kita seperti itu. Di dapil 2-nya 2, di dapil 1-nya 2 seperti itu. Terus ke depannya tuh langkah-langkah apa yang diangkat tuh DPD Golkar untuk memenangkan kursi terbanyak ini? Ya, target kita untuk mendapatkan kuota tadi 4 kursi itu dengan berbagai langkah-langkah harus kita siapkan. Dan kita siapkan di DPD Partai Golkar Kota Tual saat ini adalah kita bagaimana caranya membangun infrastruktur partai secara baik lagi kembali. Ini namanya juga bangkit. Berarti sesuatu yang sudah terpuruk ataupun mengalami turbulensi tadi, kita bisa bangkitkan kembali. Bangkitkan apa? Bangkitkan kejayaan Partai Golkar. Infrastruktur yang saya maksud adalah ormas-ormas Partai Golkar itu dihidupkan kembali. Dan tidak boleh lagi ada ormas yang bersifat hanya surat dan cap dan tanda tangan saja, itu hanya ketua dan sekretaris. Enggak. Ormas yang harus hadir di Partai Golkar adalah ormas-ormas yang benar-benar memiliki struktur, memiliki pengurus, sumber daya manusianya harus ada. Alhamdulillah hari ini tanggal 15 November tahun 2021 kita telah melakukan proses pelantikan DPD Pengajian Al-Hidayah Kota Tual. Nah, Al-Hidayah adalah salah satu ormas kita. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.